Pemirsa, saat merayakan ulang tahun yang ke-31 18 Juni kemarin, perasaan artis Dian Nitami sangat bahagia. Usia kandungannya yang memasuki bulan ke-7 serta sebuah rumah di kawasan Jalan Ampera, Cilandak, Jakarta Selatan dari sang suami Anjasmara merupakan hadiah yang paling istimewa bagi artis yang satu ini. Meski begitu, Dian Nitami tidak mau meluapkan rasa kebahagiaannya. Dian merasa cukup merayakan ulang tahunnya itu dengan cara sederhana di rumahnya. Dan pada saat yang sama, selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Khusus pada edisi Cek dari Cek Sabtu ini, Anda dapat mengikuti kisah cinta selebriti yang dibahas secara mendalam. Dan sore ini Anda dapat menyimak perjalanan cinta pasangan Adjie Mas Said dan Reza Artamevia yang menarik, penuh kejutan dan sensasional. Selain itu masih ada berita selebriti lainnya yang dikemas secara menarik juga dalam gaya khas Cek dari Cek. Di antara sejumlah kisah percintaan artis, perjalanan cinta Reza Artamevia dan Adjie Mas Said termasuk kisah cinta yang cukup menarik. Pasangan ini berhasil menyembunyikan hubungannya dari media sehingga baru diketahui ketika mereka akan menikah. Simak juga liputan hangat dan menarik tentang ulang tahun Dian Nitami yang ke-31 serta ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Dian dan Anjas merayakannya dengan sederhana di rumah saja. Ada pula berita menarik dari tokoh pendidikan Dr. Arif Rahman MPD. Berita lainnya tentang pengacara Oce Kaligis yang akan mengundurkan diri dari profesinya sebagai pengacara yang ditandai dengan peluncuran bukunya berjudul Manusia Sejuta Perkara. Jangan lewatkan pula kisah tragis mantan penyanyi cilik Yohan Tanamal. Yohan yang ketika kecil lucu dan menggemaskan kini harus meringkuk di tahanan Polsek Tebet Jakarta Selatan karena tertangkap saat menggunakan narkoba. Yohan kecewa karena ditinggal kedua orang tuanya. Pemirsa, rumah tangga pasangan Reza Artamevia dan Adjie Mas Said saat ini termasuk pasangan rumah tangga yang harmonis. Padahal pernikahan mereka di tahun 1999 cukup sensasional. Perkawinan yang semula direncanakan tersembunyi dari pers, tiba-tiba saja menjadi heboh saat media mengetahuinya. Untuk mengingat kembali kisah cinta mereka, kita simak saja perjalanan cinta pasangan ini. Pemirsa, di awal tahun 1999 muncul berita sensasional dari dunia selebriti. Berita itu adalah menyangkut hubungan Reza Artamevia dengan Adjie Mas Said yang ketika itu dikabarkan akan menikah. Berita itu tentu saja mengejutkan media hiburan yang ada karena sebelumnya tidak banyak yang tahu tentang hubungan mereka. Keterkejutan itu ditambah pula dengan reputasi Adjie Mas Said yang suka gonta-ganti pacar ketika itu. Sejumlah nama selebriti wanita papan atas pernah singgah dalam kehidupan asmara Adjie Mas Said. Sebut saja nama Dian Nitami, Titi DJ, Vivi Tanjung yang sempat dikabarkan akan menikah dengan Adjie hingga Bella Safira. Sementara Reza sendiri tengah karirnya yang baru saja berkibar sempat dikabarkan berpacaran dengan mahasiswa asal Bandung serta sutradara video klip Dimas Jaya Diningrat atau J. Dimas. Karenanya tidak heran terciumnya rencana pernikahan Reza dan Adjie itu sempat menjadi berita besar dari kalangan artis pada waktu itu. Dan yang semakin membuat penasaran adalah baik Reza maupun Adjie ketika itu menghindar dari kejaran pers termasuk Cek dan Dicek. Tetapi setelah dipergoki mencetak undangan pernikahan, Adjie dan Reza baru mau berterus terang. Kok nggak terpublikasi? Karena memang sangat singkat ya, yaitu tadi. Kita nggak, ibaratnya kita nggak ada yang dating, kencan gitu tuh memang nggak ada. Sama sekali juga nggak memikirkan untuk nggak ada waktu gitu untuk memikirkan wah nih kita mesti bagaimana nih begini begitu enggak. Pokoknya waktu itu mikirnya udah langsung kawin nih. Gitu. Kita tidak terpublikasi memang waktu itu tapi kita ke gap sama Cek yang dicek juga waktu itu ke gap waktu saat kita mau bikin undangan. Terus ada kru Cek yang dicek di situ. Nah awalnya mulai ramainya itu ya saat itu. Iya, betul. Hubungan pacaran Adjie dan Reza memang sangat singkat. Kabarnya 2 minggu setelah berkenalan, Adjie langsung melamar Reza. Adjie sudah terpesona pada Reza dalam pandangan pertama saat Adjie menyaksikan Reza menyanyi di sebuah kafe. Pokoknya dari pertama kali ketemu 2 minggu kemudian lah. Iya. 2 minggu kemudian dia ngelamar gue. Ibaratnya dia kayak kesatria baja hitam, tau gak? Gubrok ngelamar aja tau. Rentang waktu yang tidak terlalu lama dalam berpacaran memang membuat Reza dan Adjie tidak dapat mengatakan
kalau pernikahan mereka diawali dan dilandasi oleh cinta. Cinta waktu itu saya belum merasakan itu. Tapi saya sudah merasakan getaran. Cinta itu saya rasakan setelah saya tuh mempunyai Zahwa. Jadi anak kita yang pertama, saya mulai rasa cinta sekali. Oh, ini adalah seorang perempuan kalau melahirkan seorang anak dari saya itu kayak begini gitu. Jadi pengorbanannya tuh banyak sekali. Reza dan Aji akhirnya resmi menikah pada bulan Februari 1999. Pernikahan mereka cukup unik. Setelah melangsungkan akad nikah pada bulan Aprilnya, Aji dan Reza mengadakan resepsi pernikahan di Sungai Citarik, Sukabumi, Jawa Barat dengan melakukan arum jeram. Untuk itu, Aji dan Reza melibatkan sejumlah perahu karet serta korps marinir. Saya juga dulu pernah punya impian atau cita-cita, kayaknya kalau saya nikah saya kepengen diadain di suasana outdoor lah, pokoknya di luar, entah kebun apa taman kayak gitu kan. Dulu mikirnya nggak sampai ke arum jeram gini, enggak. Ternyata kok akhirnya lebih dari itu, malah benar-benar alam bebas di pinggir sungai, masuk sungai lagi malah udah gitu. Jadi iya, jadi seneng banget. Pernikahan mereka memang banyak membuat perubahan dalam kehidupan pribadi Aji dan Reza. Dengan kedewasaan mereka berhasil melewati kerikil-kerikil tajam dalam rumah tangga mereka. Ya kita tuh learning by doing ya. Ya. Learning by And we doing. still learn. We still learning. Kita Gitu. tetap masih belajar. Masih. Buat gua keluarga tuh tetap nomor satu gitu loh. Nah jadi kalau misalnya suami, anak-anak tidak mensupport gua, tentunya susah kan langkahku. Langkah gue juga akan susah, akan pendek, terpotong-potong. Tapi yang ada justru supportnya sangat besar. Sehabis melahirkan itu yang kapan kamu nyanyi lagi? Ya, itu justru Aji gitu loh. Justru dia yang kepengen banget ngelihat gue cepet balik lagi. Tetap kapan kamu latihan lagi? Kapan kamu show lagi? Itu justru Aji. Sebagai artis, Reza dan Aji tentu saja menyadari banyak masalah yang mudah mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Salah satu di antaranya adalah masalah cemburu. Bahkan setelah Zahwa, putri pertama mereka lahir, Aji sempat tersandung gosip kalau ia terlibat cinta lokasi dengan Devi Permatasari. Namun sebagai istri, Reza mengaku tenang menghadapi masalah itu. Saya terus terang percaya kepada suami saya gitu. Saya percaya sama suami saya, dan istri itu mempunyai insting. Kalau ada apa-apa kita pasti tahu. Tapi alhamdulillah belum nikah kan loh, makanya nggak tahu gitu. Nikah dulu baru tahu. Kini usia pernikahan Aji dan Reza memasuki tahun keempat dengan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik dan lucu. Meski mengaku tidak mau takabur, tetapi paling tidak Reza dan Aji dapat membuktikan kepada masyarakat sejauh ini rumah tangganya berjalan harmonis. Padahal di awal pernikahannya banyak yang meramalkan kalau pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Ya, memang yang disorot itu artis-artis yang kawin cerai. Itu juga bisa terjadi dengan kita gitu. Nah, kita itu nggak tahu. Tapi selama ini kita masih bisa menjaganya, dan selama ini yang kita jalani itu kita menemukan suatu hal yang bahagia gitu. Dan buat saya yang sudah lama bujangan, yang selalu ingin ya hatinya diisi, ya ini udah saatnya paling tepat gitu ya. Buat apa lagi? Aji dan Reza berharap jodohnya dalam perkawinan akan panjang. Sejak kini Reza dan Aji telah menata banyak rencana dalam kebersamaannya dalam membina rumah tangga. Rencana kedepannya tetap kita harus saling menghargai kalau memang kita mau jauh ke depan. Itu hanya kuncinya, saling menghargai kalau emang kita mau jauh. Pemirsa, saat merayakan ulang tahun yang ke-31 18 Juni lalu, Dian Nitami merasa sangat bahagia. Kehadiran bayi dalam kandungannya serta rumah baru dari suaminya Anjasmara adalah kado yang paling indah yang pernah diterimanya. Did you ever love me? Did you really love me? Did you ever love me? Pemirsa, saat merayakan ulang tahun yang ke-31 18 Juni kemarin, perasaan artis Dian Nitami sangat bahagia. Usia kandungannya yang memasuki bulan ke-7 serta sebuah rumah di kawasan Jalan Ampera, Cilandak, Jakarta Selatan dari sang suami Anjasmara merupakan hadiah yang paling istimewa bagi artis yang satu ini. Meski begitu, Dian Nitami tidak mau meluapkan rasa kebahagiaannya. Dian merasa cukup merayakan ulang tahunnya itu dengan cara sederhana di rumahnya. Dan pada saat yang sama, Dian Nitami dan Anjas sekaligus merayakan hari pernikahannya yang ketiga. Awal ceritanya sebenarnya saya memang niatnya nggak pengen bikin acara apa-apa buat Dian gitu loh. Tapi berhubung banyak dari orang-orang terdekatnya Dian, yaitu Ibu Geni dan Maria, istrinya Mas Budi,
pengen sekali bikin sebuah selamatan gitu loh. Akhirnya, ya kemarin sore saya baru ngambil sebuah keputusan, ya udahlah kita bikin sebuah pesta kecil yang sederhana gitu aja. Menyinggung tentang kehamilannya, Dian Nitami memang sangat berhati-hati. Terutama setelah pernah mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya.